kita lagi lagi pikiran kosong ataupun darah kurang seperti apa eh, karena kebanyakan makan yang berlemak ataupun yang lain sebagainya, ya, ataupun makan yang mengakibatkan kita sakit lah ibaratnya. Nah, sel-sel darah kita itu berfungsinya berkurang, maka kita memiliki darah rendah ataupun sel darahnya tinggi karena kita kebanyakan konsumsi makan makanan yang mengakibatkan asamnya gede. Nah, maka diakibatkanlah darahnya tinggi. Nah, kenapa seluruh rangka itu tempat pembentukan sel-sel darah? Jadi apa yang kita makan, ya, apa yang kita kenakan dari otak, dari mata, dari hidung, ya, untuk bernapas, dari mulut pun untuk kita bernapas. Makanya kalau sariawan masih ada darahnya, ya kan ya. Terus dari pertumbuhan rambut dah seluruh tubuh, ya. Kalau kita amatin seluruh tubuh itu ada bulunya, ya. Kalau kita amatin, ya. Kalau nggak mau diabatin ya udah. Baik ya. Sel-sel itu membentuk sel-sel darah karena apa? Setiap rongga-rongga dalam tubuh kita itu membutuhkan darah sebagai penyambung ataupun penyambung dari satu pekerja otot juga, dan penyambung dari fungsi rongga-rongga itu juga, penyambung dari alat pernapasan kita juga, penyambung untuk detaknya jantung kita. Kenapa fungsi jantung itu memompa darah? Supaya apa? Supaya kita bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya. Syukur kita masih punya jantung, ya. Kalau nggak punya jantung berarti kita wafat. Baik ya. Nah, di situ kita patut syukuri itu, ya. Berarti rangka itu memiliki fungsi untuk tempat membutuhkan sel darah. Dapatnya dari mana? Apa yang kita makan tadi. Kalau kita masuk angin juga, kok masuk angin dibilangnya, padahal darahnya tidak mengalir secara normal, makanya kita bisa demam ataupun sakit ataupun yang lain sebagainya. Baik ya. Itu sistem gerakan pada manusia, diantaranya rangka. Nah, tempat penyimpan kalsium juga. Nah, karena apa? Karena dalam rangka itu sendiri kan berbentukannya tulang-tulang, ya. Selanjutnya kita bisa memahami kalau tulang itu kandungannya ada kalsium sebagai penyimpan kalsium. Jadi kalau kita semakin tua, kita harus minum susu karena apa? Tulang itu sudah banyak bergeraknya, sudah kemakan usianya, sudah kemakan apa yang kita makan. Jadi semisal kita main bola, ya kan, misalkan nih, jangan takut main bola tapi ya, misalkan main bola terus kaki kita patah. Nah, itulah kendala-kendala kenapa di masa tua kita harus banyak minum susu supaya menjaga kalsium itu sendiri. Kalsium apa? Untuk menguatkan tulang. Baik ya. Selanjutnya rangka manusia. Rangka manusia itu ada dua bagian. Pertama rangka aksial dan rangka apendikular. Saya jelaskan dulu untuk untuk tabel periodiknya, ya. Saya minta waktu 10 menit lagi untuk membahas rangka manusia ini. Saya akan memperjelas cepat karena batasan waktu video ini 15 menit untuk YouTube, ya. Kalau emang lebih 15 menit ada part 2-nya. Ya, kalau saya belum menutup video ini berarti ada di part 2-nya, ya. Baik, rangka manusia itu ada rangka aksial. Meliputi di dalamnya tulang tengkorak, ya, tulang belakang, tulang dada, juga tulang rusuk. Rangka aksial ini kalau kita ketahui yang banyak berkegiatan tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, sama tulang rusuk, ya. Untuk selanjutnya rangka apendikular. Apendikular itu tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah. Perbatasannya gimana? Dari kepala sampai pusar itu tulang anggota gerak atas, dari pusar ke bawah sampai kaki itu tulang anggota gerak bawah. Baik ya. Nah, rangka tubuh manusia. Tampak depan,
Kita gambar ini rangka ya. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa bahasa medisnya bisa tengkorak ya. Nih, kita lihat tampak depan di atas kita bahas nih ya. Tulang tempurung, tulang tulang tempurung kepala ya. Nah, disinilah untuk melindungi tadi otak ya, otak manusia ya kan, di sini untuk otak kecilnya. Kenapa bisa dibantu otak ini? Yang tadi fungsinya rangka adalah melindungi yang tadi organ-organ yang sensitif ya. Terusnya ada tulang wajah. Tulang wajah menyekutin seluruh tubuh kita yang di depan ya. Selanjutnya tulang selangkah. Nah, tulang selangkah ini yang bisa menghubungkan lengan-lengan tadi. Kalau kita ada perintah buat makan tadi, ya kan? Nah, dia naik perintah, ya kan, buat kita makan. Kalau kita makan seperti ini ya, nggak bisa naik ke mulut. Kalau kita ada ada perintah buat makan, berarti kita naik ya. Kayak belajar PJOK aja nih. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya tulang belikat. Nah, tulang belikat tadi ya yang menghubungkan dari tulang tulang dada ini nah ke lengan. Seperti yang tadi yang kalau untuk kita mengangkat tangan ya, angkat tangan ke atas ya, kita bisa melihat tulang belikat kita di sini ya. Untuk bergerak Untuk perbatasan lengan dengan dada ini. Nah, itulah canggihnya kekuasaan Allah, canggihnya ciptaan Tuhan, semuanya berfungsi secara garisnya, ya, secara fungsinya. Terus tulang dada. Nah, tulang dada ini yang kita ketahui ya sebagai penyangga dari tulang rusuk-rusuk itu sendiri. Nah, tulang rusuk apa? Di sini bisa hati kita, di sini bisa jantung, di sini bisa membentuk isi Nah, yang tadi fungsi rangka itu tadi menyeketi melindungi organ-organ sensitif. Di situ tadi yang namanya tulang dada. Tulang dada di tengah ya. Tulang dada di tengah, ya kan? Tulang rusuk di sebelah sini nih untuk melindungi organ-organ penting ya. Jantung ya, jantung, hati ya kan, paru-paru semuanya ya kan, baru di sini ada lambung. Oke, baik. Ada tulang lengan atas. Nah, betapa canggihnya lagi nih ciptaan Allah nih. Dibentuklah dua tangan nih. Nih, kelihatan ya? Saya liatin dulu nih. Bentar. Oke. Nih, bentaklah tangan nih. Ya, ada tangan satu dengan tangan dua nih. Ya, tulang atas sini deh, biar kelihatan. Ya. Nah, tulang lengan atas, tulang lengan bawah. Ya. Nah, di situ namanya tulang pengumpil. Buat apa diciptakan tulang lengan atas? Nah, kalau kita tidak dibagi dua, bagaimana tadi kita bisa makan? Ya, bagaimana kita bisa menunjuk sesuatu ataupun mengokekan seseorang? Ya. Nah, di situ kita pahamin betapa sempurnanya ciptaan Allah. Kalau kita cuma satu doang nih kaku, ya, kita mau bisa makan ya kan? Jauh makanan. Kalau kita ke depan jauh juga. Makanya dibentuklah lengan atas tadi. Terus tulang pengumpul, tulang hasta. Ya, yang di sini nih, yang di bawah tulang di sini tulang lengan atas, di sini tulang pengumpil atau tulang pengumpil itu ibaratnya apa? Nah, dari tulang satu ini membentuk tulang dua ini membentuklah jari-jari ya sebagai tulang pengumpil. Jadi ibaratnya kalau kita bentuknya sama satu tulang di atas ke sini, ya kita tidak bisa buat dua tulang lagi di sana. Betapa canggihnya Allah. Nah, di situ berarti kita bisa mengatur situasi rangka tubuh kita untuk mengatur tulang-tulang yang ada di jari ini. Ya, tulang hasta namanya ya. Kalau tulang pengumpil di sebelahnya.
Ya, kalau kita mau mau sekolah kedokteran, insya Allah nanti dipelajarin tuh tulang tulang pengumpil dan tulang asta. Di situ lanjutnya, nih kita bandingin di sini ya, saya jelasin akan di sini nih. Ada tulang lengan, ada tulang pengumpil. Kenapa saya bilangin ciptaan Allah itu sangat dahsyat, ya sangat takjub saya bilangnya. Nah karena itu tadi, nah dari menuju satu, menuju dua, terus menuju lima, itu ada artian sendiri loh. Nah kalau kita bahas secara rincinya, kalau secara secara eh, secara ilmiahnya gini. Misalkan dari dua ini cuman satu di sini, cuman di sini penyangga satu, dan di sini tidak ada bergeraknya antara jari 1 2, 3 dan 4 5. Jadi kita bergerak cuman gini doang nih. Ya. Nah, kalau ada jari 2 bisa kita kayak gini. Jadi yang sebelah coba dirasain. 2 kagak berasa, bisa 2 ya kan? 3 ya kan? 4 baru berasa di sini nih. Nah, coba rasakan. Satu kali lagi ya. Ini yang kanan kita bisa ngerasakan nih tulang bergeraknya di sini nih. Dari 3 nih. Nah, 4 5 ada di sini. Cuma di sini nggak berasa. Ya. Nah, itulah tulang sebagai pengumpil ya, tulang kasta. Tulang hasta ya. Nah, selanjutnya apa? Saya nggak bisa berdiri. Saya cuma bisa gambarin. Nah, di sini tulang paha. Di sini tulang lutut, tempurung lutut. Di sini tulang kering, juga tulang betis ya, di belakang tulang betis, barulah dibentuk tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Nah, kita dapat bisa memahami beberapa takjubnya, kita harus bisa mensyukuri ya semuanya dirangkakan, diciptakan oleh Allah secara secara sempurna ya. Kalau tulang belakang gimana bentuknya? Ya tempurung kelapa tadi, di sini untuk menaruh otak, kanan otak, kiri otak kecil dan lain sebagainya. Di sini ada tulang belakang, juga menunjuk sebagai rongga, tulang kelangkang, ya tulang pinggul sebagai bentuk tulang-tulang yang sensitif juga, tempat keluarnya yang kotor-kotor juga bisa memulai tulang pergelangan tangan, ya pergelangan tangan itu ini ya. Nah itu yang menjadi tulang hasta sama tulang fungsi kenapa bisa 2 di bawahnya sebagai menyatu tulang tulang telapak pergelangan tangan kita. Kalau kita di sini kita rasain di sini, dia geraknya di sini, kalau di sini dia geraknya di sini, berarti di sini ya. Nah itu sistematis yang Allah berikan kepada kita hanya bisa menganalisa. Baik ya. Tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Kalau kita tidak ada tulang di jari tangan, maka kita tidak bisa makan ataupun menunjuk ataupun menghitung 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Baik ya. Untuk selanjutnya saya akan lihat dulu waktu saya. Masih 2 menit. Nah, tulang tengkorak manusia sebelumnya ini dulu nih. Saya akan membuat 2 part ya. Nah, di sini saya akan buat 2 part. Sebelumnya saya akan review dulu. Untuk waktunya cukup sampai 15 menit dulu. Oke ya, kelihatan ya. Kalau saya gerak-gerakin paham ya? Masih kelihatan ya? Biar lebih paham lagi kita. Baik ya. Oke, saya masuk ke part 2.